peserta PKDP Minsu 2026 batch 2 angkatan keempat. Kali ini saya akan menampilkan video praktis pembelajaran di mana saya akan mengajar mata kuliah Sejarah Islam Minoritas pada semester 6 program studi Sejarah Peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran di mata kuliah Sejarah Muslim Minoritas. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Baik, hari ini apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk mendapatkan keberkahannya, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua, alhamdulillah. Suatu peristiwa yang luar biasa, bersejarah, patut dicatat. Ya, nggak ada yang main futsal? Nggak ada. Ya, aman. Baik, hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan di mata kuliah Sejarah Muslim Minoritas. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang keadaan minoritas Muslim di Asia Selatan, tepatnya di Cina, yaitu di mana ada dua etnis Muslim, yaitu etnis Hui dan Uighur. Nah, siapa di antara kalian yang mungkin masih ingat bisa menjelaskan kembali bagaimana perbedaan Muslim Hui dan Uighur, bagaimana perbedaan perlakuan dari pemerintah, bagaimana perbedaan resistensi mereka? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Baik, silakan Singgi menjelaskan. Poin yang paling menarik dari yang saya tangkap adalah bagaimana negara memperlakukan umat Islam secara berbeda, tergantung dari etnis mana mereka berasal. Ada perbedaan nasib yang sangat kontras antara etnis Hui dan etnis Uighur dalam merespon program asimilasi dan sinisisasi dari pemerintah Tiongkok. Kalau kita ambil yang pertama itu mengenai etnis Hui, mereka ini bisa dibilang sebagai minoritas model karena secara fisik, bahasa Mandarin dan budaya sudah sangat mirip dengan etnis mayoritas Han. Karena mereka dianggap tidak memiliki agenda politik memisahkan diri, pemerintah cenderung akomodatif. Dampaknya, etnis Hui bisa hidup membaur, masuk ke dalam sistem ekonomi nasional, dan menjalankan ibadah dengan relatif bebas. Kedua itu nasibnya berbanding terbalik dengan etnis Uighur di wilayah Xinjiang. Berbeda dengan Hui, etnis Uighur ini berasal dari rumpun Turki. Wajah, bahasa, dan budaya sama sekali bukan Tionghoa. Karena perbedaan kultural yang mencolok ini ditambah adanya sejarah tuntutan kemerdekaan wilayah, pemerintah melihat mereka sebagai ancaman separatisme. Akibatnya asimilasi dilakukan secara paksa dan represif. Dampaknya sangat parah. Jutaan dari mereka harus masuk ke kamp-kamp reduksi. Bahasa mereka dilarang di sekolah dan kehidupan sehari-hari mereka diawasi secara ekstrim lewat teknologi digital. Baik. Jadi kesimpulannya, Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Singgi yang sudah menyimpulkan pertemuan pada minggu sebelumnya. Hari ini kita akan masuk Islam minoritas di Asia Tenggara non-Muslim. Ya, sebagaimana kita ketahui Asia Tenggara salah satu sub benua yang punya penduduk Muslim mayoritas sebenarnya. Kalau kita hitung penduduk di Indonesia, Malaysia dan Brunei, ya. Tetapi ada beberapa negara di Asia Tenggara ini justru Muslim di sana sebagai minoritas. Hari ini kita ambil kasus di Thailand, tepatnya Thailand Selatan di Patani. Ada yang pernah dengar Patani? Pernah dengar Patani? Pernah lihat orang Patani?
Belum, Pak. Belum pernah ketemu sama orang Patani. Belum. Terus yang kemarin ikut seminar internasional siapa? Di kampus Sutomo. Itu ada dosen yang dari Patani. Kampus Patani. Ada Bapak Profesor itu dari Universitas Islam di Patani. Ya, Patani itu rumpun Melayu sebenarnya. Patani. Ya. Jadi ketika ditanya Thailand Selatan Patani, mereka nggak kap. Mereka bukan kap, tapi mereka lebih ke memang Melayu. Ya, memang Melayu, tapi secara administratif mereka nggak bagian dari Melayu lagi, sudah dimasukkan ke Thailand. Baik, kita lihat capaian pembelajarannya. Setelah belajar ini, apa yang diharapkan agar dicapai oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menelusuri proses historis terbentuknya komunitas muslim minoritas di Thailand Selatan, mengidentifikasi hubungan antara kolonialisme dan konflik etno-religius di kawasan tersebut, serta memberikan justifikasi. Ya, tahu justifikasi? Justifikasi itu alasan, ya, pembenaran. Misalkan justifikasi MBG apa? Supaya anak-anak tidak kelaparan. Itu justifikasi, ya. Memberikan justifikasi terhadap munculnya gerakan separatis dan politik identitas muslim dalam perspektif sejarah. Nah, ini nanti yang diharapkan oleh agar kalian bisa mencapai, ya. Selanjutnya kita lihat latar belakangnya. Siapa sebenarnya Muslim Patani ini, yang disebut dengan Patani ini, ya? Jangan sampai kita salah paham mengatakan bahwa Patani ini adalah orang Thailand. Bukan. Mereka punya Kesultanan Patani. Mereka akarnya Melayu. Mereka aslinya Melayu, sama kayak kalian. Melayu. Nah, mereka punya kesultanan. Kedaulatan Kesultanan Patani. Masa kejayaannya bisa ini. Nah, di masa kejayaannya mereka justru diperintah oleh 4 orang ratu, bukan raja. Ya, sultanan ini mereka diperintah oleh 4 sultanah. Ratu hijau, ratu biru, ratu ungu, ratu kuning. Literatur mengatakan bahwa mereka berempat kombinasinya disebut dengan Ratu Pelangi. Ya, Ratu Pelangi. Ratu hitam yang paling tua, Ratu biru anak kedua, Ratu ungu anak ketiga, Ratu kuning salah, anaknya Ratu Ungu. Ya, anaknya Ratu Ungu, bukan anak keempat ini. Ya, dia anaknya Ratu Ungu. Ya, bapaknya yang raja. Bapak mereka ini raja. Terus ini nggak ada adiknya lagi, turun ke anaknya. Ya, jadi pada masa ini di Indonesia itu mulai berdagang dengan orang Portugis, Spanyol, dan mulai melemah Kesultanan Islam itu. Kerajaan Islam mulai melemah itu di Indonesia. Lalu pindahlah pusat pendidikan Islam Asia Tenggara ini, pindahnya ke Patani ini. Nah, jadi sungguh sangat signifikan ini Patani. Mereka bahkan beberapa negara bagian Malaysia sekarang masuk ke dalam bagian Sultanan Patani ini. Ya, di perbatasannya kalau nggak salah itu Sarawak apa Negeri Sembilan. Ya, masuk ke sana. Nah, selanjutnya ini titik balik runtuhnya. Penyebab mengapa kaum muslim Patani jadi minoritas. Penyebabnya kenapa? Ya, yang pertama ditaklukkan oleh kerajaan Siam. Ya, Thailand itu dulunya kan Siam. Ayutthaya kalian nyebutnya, ya kan? Kalau ada yang sering nonton drama kolosal Thailand kan, yang celananya kayak sarung diikat ke atas itu, ngembang sini kan. Nah, itu orang kerajaan Siam yang pasukan gajah itu, ya. Pasukan gajah menaklukkan Kesultanan Patani itu, ya. Jadi semenjak itu terpecahlah jadi 7 provinsi kecil. Sultanannya itu diperintahkan oleh 7 raja berbeda. Nah, lalu pada tahun 1909 perjanjian Anglo-Siam, Inggris dan Siam menarik garis batas demarkasi Semenanjung Malaya. Patani secara resmi diserahkan ke wilayah Thailand. Ya, memisahkan komunitas Muslim Melayu dari saudara serumpun mereka di Malaya. Makanya umat Muslim di Patani mereka masih berbahasa Melayu.
Mereka masih berbahasa Melayu. Nah, ini kebijakan asimilasi paksa. Tadi di CPL dijelaskan bahwa kita akan mencari justifikasi kenapa ada kaum separatis. Kenapa? Penyebabnya ada orang yang mau memisahkan diri dari Thailand, orang Patani. Ini penyebabnya. Ya. Orang Thailand, pemerintahan Thailand memaksakan bahwa orang Patani yang Melayu itu harus bersuku Thailand, berbahasa Thailand, beragama Thailand. Agama Thailand apa? Buddha. Ya. Jadi orang Islam harus Buddha. Orang Islam namanya harus nama yang panjang gitu. Cai gitu. Ya. Harus nama yang panjang gitu. Nggak boleh Singgi Al-Ghifari nggak boleh. Ya, harus Songkiat Chandra misalkan. Kan? Songkiat Chandra, Resi. Ya. Nah, itu harus itu. Nah, bahasa dilarang, bahasa Melayu nggak boleh. Kalian harus berbahasa Thailand. Harus tulisan Thailand yang melingkar-lingkar itu. Tulisan Jawi, tahu tulisan Jawi? Yang Arab Melayu dilarang. Pendidikan dikontrol tuh. Tentara masuk sana. Mulailah timbul benih-benih ini. Haji Sulong. Namanya Haji Sulong. Menuntutlah Haji Sulong. Menuntut Haji Sulong kan. Mereka minta izin otonomi. Nggak diberikan. Haji Sulong dihilangkan. Dilenyapkan kayak Munir. Nah, dibungkam dia. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Nah, ini. Lahir BRN. Barisan Revolusi Nasional. Ini yang kelompok separatisnya yang bersenjatanya. BRN ini sama PULO, Patani United Liberation Organization. Terus ada tragedi-tragedi berdarah di sana karena diskriminasi dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah gerakan bersenjata dan separatis yang memakan korban puluhan ribu sampai sekarang. Nah, lalu kita lihat kondisi saat ini. Kondisi saat ini udah lumayan agak tenang karena terakhir insiden 2014. Terakhir insiden. Sudah sekitar 12 tahun yang lalu. Terakhir insiden. Ya. Sekarang sudah lumayan mungkin dengan perkembangan zaman, sosial media dan lain sebagainya. Jadi berita itu bukan dari pemerintah lagi. Juga dari masyarakat. Jadi sudah mulai agak longgar di Thailand. Apakah bisa diberikan otonomi ke Patani? Tetap nggak bisa. Karena sistem kerajaan Thailand. Ketemu raja aja harus bukan sujud lagi, udah telungkup itu, ya kan? Kalau ketemu raja Thailand, kalian nggak cukup sujud, harus telungkup. Semua kulit kalian harus menyentuh tanah. Nah, kalau sempat kalian berdiri sedikit berarti hukuman mati. Nah, itu dia. Terima kasih untuk hari ini. Ya, selanjutnya kita akan bagi kelompok. Silakan kelompok yang sudah ditentukan, Pak kelompok tadi. Berkelompoklah kalian, ya. Silakan kelompok 1 di sini. Kelompok 1, Fadila, Singgi, Belum makan siang kan? Oke, kita pesenin nasi ajuan Pak. Selesai diskusinya. Baiklah, sekarang kami persilakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi ini. Silakan. Jadi kami membahas tentang perampasan kedaulatan yang belum selesai.
Jadi fakta sejarah menunjukkan bahwa Kesultanan Patani dulunya adalah entitas merdeka dan pusat peradaban Melayu Islam. Tiba-tiba lewat perjanjian Anglo-Siam 1909, wilayah mereka dicaplok paksa masuk ke Siam tanpa pernah ada jajak pendapat atau persetujuan dari rakyat Patani. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kami minta dari kelompok 2. Institusi pendidikan Islam tradisional seperti pondok diintervensi ketat. Nah, kami dari kelompok 3 di sini menyimpulkan terjadi marginalisasi politik di tengah ketimpangan ekonomi. Wilayah Thailand Selatan itu kaya akan sumber daya alam seperti karet dan potensi maritim. Tapi ironisnya masyarakat di sana hidup secara ekonomi lebih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Thailand. Ditambah lagi, posisi-posisi strategis di pemerintahan lokal seringkali diisi oleh pejabat etnis Thai Buddha dari Bangkok yang tidak memahami bahasa dan kultur lokal. Warga Patani merasa dijadikan warga kelas 2 di tanahnya sendiri. Fenomena ini sangat identik dengan penderitaan bangsa Kurdi di Timur Tengah. Pendekatan militeristik yang sering digunakan pemerintah pusat justru menjadi bensin bagi gerakan separatis. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang membekas seperti tragedi Taibai dan Kruse pada 2004 meninggalkan luka dan trauma kolektif yang sangat dalam bagi generasi muda di sana. Baik, itu saja untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita refleksi sedikit bagaimana sebenarnya keadaan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Patani, di Thailand Selatan. Setelah kita mendengarkan materi tadi, berdiskusi, tentu ada kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Kesimpulannya itu konflik di Thailand Selatan ternyata tidak bisa kita sebut perang agama, melainkan murni konflik etno-nasionalis. Muslim Melayu Patani bukanlah kaum pendatang, melainkan penduduk asli dari Kesultanan berdaulat yang wilayahnya dicaplok secara politik melalui perjanjian Anglo-Siam 1909. Pertemuan hari ini, sampai jumpa lagi minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.